Di sebuah hutan yang rindang hiduplah Gogo, seekor gajah kecil yang sangat suka bermain. Gogo, sedang apa kamu? Tanya Beo. Aku sedang belajar meniup balon, Beo. Lihat, jawab Gogo. Gogo mengambil balon dan meniupnya. Tapi balonnya hanya mengembang sedikit. Aduh, susah sekali, Gogo mengeluh. Hahaha, belalaimu terlalu besar, Gogo. Beo menertawakannya. Gogo tidak menyerah. Dia meniup balon itu lagi, kali ini dengan sekuat tenaga. Aku pasti bisa. Huf, huf. Gogo berkata dengan penuh semangat. Balon itu terus mengembang semakin besar, sampai akhirnya balon itu sebesar rumah pohon. Lari! Balonnya mau meledak! Teriak monyet dengan panik. Selamatkan diri! Kelinci pun berteriak ketakutan. Tiba-tiba, bom! Balon itu meledak dengan suara yang sangat keras. Aduh, aku tidak sengaja, Gogo berkata dengan panik. Gogo merasa bersalah. Beo datang menghampirinya. Kelinci lupa jalannya. Pernah nggak kamu lupa jalan pulang gara-gara kebanyakan main? Tanya sang narator dengan suara memikat. Kelinci kecil asik main sampai tersesat di hutan. Ia panik, lompat ke sana kemari. Narator melanjutkan dengan nada tegang. Sampai akhirnya, ia ketemu papan petunjuk. Untung ia bisa baca karena rajin belajar, ujar narator dengan lega. Kalau kamu jadi kelinci, apa yang pertama kamu lakukan? Tulis di komentar ya. Nah, menutup dengan semil fasih. Katak takut hujan. Lucu banget, ada kata yang takut, hujan. Setiap hujan turun, semua katak senang kecuali dia, kata narator dengan sedih. Tapi suatu hari ia coba nyemplung. Narator berkata dengan berani. Ternyata asik banget main air, he said happily. Suka kalau kamu juga suka main hujan-hujanan, dia berkata dengan antusias. Semut kecil ingin jadi raksasa. Kalau semut bisa jadi raksasa, kira-kira apa yang terjadi? Semut bermimpi jadi besar. Dalam mimpinya, ia bisa angkat pohon sekaligus. Tapi ia sadar, kecil pun ia kuat, bisa angkat beban 10 es tubuhnya. Hebat kan? Bagikan kalau kamu juga bangga jadi diri sendiri, narator menyemangati. Burung pipit ingin jadi elang. Burung kecil ini pengen banget jadi elang, tapi malah dapat kejutan. Aku ingin terbang tinggi seperti elang. Pipit berkata dengan penuh tekad. Pipit terbang tinggi meniru elang, tapi malah jatuh ke semak. Kamu nggak perlu jadi elang, kamu unik jadi pipit. Teman Pipit said, reassuringly. Tulis di komentar, kamu mau jadi pipit atau elang? Lucu banget, masa kucing takut sama tikus. Mari kita lihat kisah Miko, si kucing kecil yang penakut. Miko sedang asyik bermain. Ada tikus! Ah, tikus! Miko screamed, terrified. Miko sangat ketakutan. Dia lari menghindar. Hei, kenapa kamu lari? Aku tidak akan menyakitimu, Riko berkata dengan ramah. Riko mencoba mendekati Miko dan bertanya. Benarkah? Tapi kucing dan tikus kan musuh, Miko said, hesitantly. Miko was still hesitant. Tidak harus begitu. Bagaimana kalau kita bermain petak umpet? Riko berkata dengan antusias. Riko mengajak Miko bermain. Asik? Aku ikut, Miko said happily. They both played joyfully together. Sejak saat itu, Miko dan Riko menjadi sahabat baik. Mereka belajar bahwa perbedaan tidak menghalangi persahabatan. Kalau kamu mau berteman sama siapa? Kucing atau tikus? Narator bertanya dengan ceria. Apa jadinya kalau kelinci lebih suka tidur daripada lari? Tanya narator dengan penasaran. Semua hewan siap lomba. Lihatlah kelinci. Dia malah asik tidur di bawah pohon, kata narator dengan lucu. Ah, enaknya tidur siang. Kelinci mengeluh mengantuk. Sementara itu, kura-kura terus berjalan, selangkah demi selangkah. Kelinci terbangun. Terkejut melihat kura-kura sudah hampir menang. Aduh, aku ketiduran, kelinci berkata dengan panik. Kura-kura juara, narator berseru dengan riang. Yeay, pelan tapi pasti. Kura-kura menjawab dengan senang. Kura-kura malah juara, the narrator concluded. Kalau kamu pilih jadi tim tidur atau tim rajin, the narrator asked. Gajah besar kok takut sama hewan sekecil ini? Ah, tikus! Gajah shouted in fear. Gajah berteriak ketakutan. Kenapa kamu takut padaku? Tikus bertanya, bingung. Tikus bertanya, tidak mengerti. Kamu kecil dan kamu adalah tikus. Gajah said nervously. Itu saja, aku tidak akan menyakitimu. Tikus berkata dengan lucu. Tikus tertawa, dia tidak bermaksud jahat. Benarkah? Gajah asked uncertainly. Benar, nama saya Tikus. Siapa namamu? Tikus replied warmly. Saya Gajah. Gajah said with a friendly tone. Gajah dan tikus menjadi teman baik. Mereka melakukan segalanya bersama. Gajah tidak lagi takut pada tikus dan tikus senang memiliki teman sebesar gajah. Setuju nggak kalau persahabatan nggak kenal ukuran? Bisa nggak semut kecil jadi sombong? Semut jaka menemukan remah kue yang jauh lebih besar dari dirinya. Lihat aku yang terkuat di sini, semut jaka berkata dengan nada sombong. Semut jaka berkata dengan nada sombong. Tolong, aku tenggelam. Semut jaka berteriak dengan panik.
Semut Jaka berteriak minta tolong. Pegang ranting ini, Jaka. Aku akan menarikmu. Semut Budi berkata dengan nada khawatir. Terima kasih, Budi. Maafkan aku karena sudah sombong. Nungkirgal gishi desit tulkang. In mego suth imbitingth, it's nungkirth. Pernah lihat kura-kura pengen ngebut? Ini dia kisah kura, si kura-kura yang bosan dengan hidupnya yang lambat. Lambat sekali aku ini. Aku juga ingin bisa lari secepat kelinci. Kura berkata pada dirinya sendiri, bermimpi. Kura berkata pada dirinya sendiri. Ia pun bertekad untuk menjadi lebih cepat. Kura mencoba berbagai cara, tapi semuanya sia-sia. Sakitnya, Kura mengeluh. Kesakitan. Kura mencoba berlari sekuat tenaga, tapi ia malah jatuh jungkir balik. Kura mulai merenung. Mungkin memang lebih baik pelan, tapi selamat daripada cepat tapi celaka. Kura berkata dengan sadar. Kura pun akhirnya menerima dirinya apa adanya. Ia sadar setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Share kalau kamu juga lebih suka santai daripada buru-buru. Mana jari paling kuat di tanganmu? Tanya sang narator dengan ceria. Tentu saja aku yang paling sering menunjuk. Jari telunjuk said with an arrogant voice. Tidak, aku yang paling penting. Aku bisa melakukan semuanya. Jari jempol said with confidence in his voice. Jari tengah, paling banyak otot pendukungnya, makanya dia paling sering dipakai buat tunjukin emosi. Follow untuk fakta tubuh unik lainnya. Apa jadinya kalau ular pengen punya kaki? Sisi berkata sambil menatap burung camar dengan iri, enak ya jadi burung. Bisa terbang dan punya kaki untuk bertengger. Kura-kura juga punya kaki, walaupun lambat tapi bisa berjalan kemana saja, Sisi said, talking to herself. Susahnya, kenapa aku tidak punya kaki? Sisi bertanya dengan putus asa. Sisi mencoba dan terus mencoba untuk berdiri, tapi selalu gagal. Tiba-tiba, Sisi sadar. Dengan tubuhnya yang panjang dan tanpa kaki, dia bisa merayap dengan lincah di celah-celah sempit. Ternyata melata juga asyik. Aku bisa menjelajahi tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau hewan lain. Sisi berkata dengan gembira. Komentar, kamu pilih jalan pakai kaki atau melata? Ayam ingin jadi superhero. Bisa nggak ayam kecil jadi superhero? Ayam pakai jubah lompat dari pagar, the narrator said excitedly. Jatuh tapi semua tertawa bahagia. Kasih like kalau kamu dukung ayam jadi superhero. Panda rakus bambu. Panda ini rakus banget, bambu nggak berhenti dimakan, the narrator said excitedly. Panda habiskan semua bambu. Akhirnya lapar lagi, nggak ada sisa. Kalau kamu suka makan apa kebanyakan? The narrator asked playfully. Bebek suka main lumpur. Bebek ini heboh banget tiap ada hujan, the narrator said excitedly. Semua hewan kabur dari hujan. Bebek malah menari di kubangan lumpur. Kalau hujan, kamu pilih main air atau tidur? The narrator asked playfully. Anjing suka mengejar bayangan. Anjing ini kejar-kejaran sama bayangan ekornya sendiri. Ia muter-muter sampai pusing, kemudian jatuh. Temannya tertawa bersamaan. Share kalau kamu juga pernah kejar sesuatu yang kocak, the narrator said, playfully. Bayangin burung hantu lupa tidur malam, kata narator dengan bersemangat. Huti begadang siang dan malam. Dia terlalu asyik bermain. Siapa butuh tidur kalau ada petualangan? Huti said cheerfully. Malam demi malam, Huti menjelajah tanpa henti. Akhirnya rasa kantuk tak tertahankan menyerang. Aku harus tetap terjaga, Huti muttered mengantuk. Dan kemudian, Huti ketiduran pas terbang. Untungnya, Huti mendarat dengan selamat di tempat yang empuk. Komentar, kamu tim Fird of Tot. Ada seekor kambing bernama Kimi. Kimi ini sangat suka ikut-ikutan. Wah, bebek-bebek itu mau kemana ya? Aku ikut saja, Kimi exclaimed. Kimi langsung bergabung dengan rombongan bebek. Tak lama kemudian, Kimi melihat rombongan ayam. Tanpa pikir panjang, Kimi ikut lagi. Ayam-ayam ini mau kemana? Ikut lagi ah. Kimi berkata penuh semangat. Kimi terus ikut-ikutan. Sekarang dia mengikuti rombongan sapi menuju hutan. Sapi-sapi ini besar sekali. Aku ikut saja, pasti seru. Kimi berkata dengan antusias. Kimi tersesat. Dia tidak tahu jalan pulang karena terlalu asyik ikut-ikutan. Aduh, aku di mana ini? Aku tersesat, seharusnya aku punya jalan sendiri. Kimi berkata kebingungan. Akhirnya Kimi sadar. Dia harus memilih jalannya sendiri. Ikut-ikutan terus tidak akan membawa kemana-mana. Setuju nggak kalau hidup nggak bisa cuma ikut-ikutan? Beda banget. Ada babi yang rajin mandi, the narrator exclaimed excitedly. Di sebuah hutan yang penuh lumpur, semua babi suka sekali bermain kotor-kotoran. Tapi Bubu berbeda. Setiap pagi dia pergi ke sungai untuk mandi. Bubu selalu menjadi babi yang paling harum di seluruh hutan. Babi-babi lain melihat Bubu dengan heran. Mereka tidak mengerti mengapa Bubu suka mandi.
Bubu tidak peduli apa yang dipikirkan babi-babi lain. Dia senang menjadi babi yang rajin mandi. Kalau kamu suka mandi pagi atau malam, apa jadinya kalau tikus pelupa beresin rumah? Kejuku di mana ya? Perasaan tadi ada di sini. Monty bertanya-tanya. Monty menyadari sesuatu. Wah, aku harus beres-beres. Monty berkata dengan tegas. Dengan semangat, Monty mulai merapikan kamarnya. Pakaian dilipat, buku ditumpuk, mainan dimasukkan ke kotak. Aneh, padahal sudah rapi, kok belum ketemu juga ya? Monty berkata sambil menggaruk-garuk kepalanya. Tiba-tiba, dia mengangkat bantal besar. Ini dia, ketemu, Monty berseru. Dan kejunya ditemukan. Dengan geram dia menikmati kejunya di New yang sudah rapi. Komentar, kamu tim berapi atau tim berantakan? Kelinci kecil ini terlalu asik main sampai lupa makan. Kiko, kamu kenapa? Tupai bertanya. Aduh, perutku sakit sekali. Kiko mengeluh kesakitan. Kiko merasakan sakit perut yang luar biasa. Teman-temannya membawa Kiko ke dokter hutan. Sepertinya kamu telat makan, Kiko. Perutmu kosong, dokter beruang berkata. Aku terlalu asik bermain, dokter. Kiko mengaku dengan menyesal. Dokter hutan menasihati Kiko. Kiko, bermain itu penting, tapi makan juga penting. Jangan lupa makan tepat waktu ya, dokter beruang berkata. Baik, dokter. Aku janji tidak akan lupa makan lagi. Kiko menjawab dengan bersemangat. Kiko belajar dari kesalahannya. Sekarang ia selalu ingat untuk tepat waktu. Komentar. Kamu pernah lupa makan juga? Ulat suka mengeluh. Ulat kecil ini tiap hari ngeluh, katanya jelek banget, kata narator dengan nada sedih. Tapi setelah sabar, ia berkata dengan suara yang menggugah semangat. Ia berubah jadi kupu-kupu indah. Kasih, kalau kamu percaya proses bikin kita lebih baik. Burung kecil ini bikin semua hewan bahagia. Tahu kenapa? Ia menemukan banyak sekali remah roti. Pipit terbang menuju teman-temannya. Pertama, ia mengunjungi semut. Wah, banyak sekali makanan. Terima kasih, Pipit, seru semut satu dengan gembira. Kemudian ia melihat tupai yang sedang kelaparan. Terima kasih banyak, Pipit. Aku sangat lapar, tupai berkata dengan rasa syukur. Akhirnya, Pipit membagikan remah roti kepada keluarga kelinci. Semua ikut kenyang. Sungguh baik hati kamu, Pipit. Anak-anakku sangat senang, kata kelinci ibu dengan hangat. Pipit senang bisa berbagi dengan teman-temannya. Kalau kamu punya makanan sebanyak, mau bagi ke siapa? Singa ini malas banget sampai nggak mau aum. Saat hewan lain butuh keberanian, singa cuma diam. Baru sadar suaranya penting untuk melindungi. Like kalau menurutmu, berani itu penting. Ada katak yang nggak bisa diam lompat terus-terusan, katak itu terus melompat hingga masuk ke dalam lumpur. Santai dulu biar nggak kecemplung, teman katak menasihati. Komentar, kamu tim heboh atau tim santai?